ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربي زدنا وارزقنا فهما اللهم افتح لنا في هذا الصباح المبارك في شهر المبارك شهر رمضان أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة والسلام والجنة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para guru-guru, para asatidzah, tokoh masyarakat sesepuh yang berbahagia, terkhusus Al-Qadar Ustaz Halimi Muhammad Yasin, Bapak RT, Bapak RW, Ustaznya, pengurus musola Nurul Ummah yang saya muliakan. Para sa'imin saya maturnukumullah. Pagi hari ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat kekuatan, kesehatan, sehingga memasuki hari Ahad kedua. Tepatnya kita baru 10 hari Ramadan ini kita masih diberikan sehat walafiat, sehingga alhamdulillah subuh hari ini kita bisa hadir di mushola kita, sekaligus kita akan bersama-sama mengadakan tadzakur, saling mengingati, saling tawasi, mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Pada subuh yang kedua ini, hari Ahad ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema atau judul yang ringan saja, yang sangat ringan dan sangat mendasar, tapi insya Allah yang kita sampaikan ini hal-hal yang sangat penting dan sangat powerful, kekuatan luar biasa dalam mencapai puasa kita yang insya Allah lebih baik. Amin ya rabbal. Dalam Al-Quran surat Insyiqaq Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la tarkabunna tabaqan an tabaq, la tarkabunna tabaqan an tabaq, ay min halin ila halin. Kalian, kata Allah, raqabah itu menaik, meningkat dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi prinsip puasa Ramadan itu sesungguhnya kalau kita coba mengadakan evaluasi, perenungan, ada peningkatan, baik dari hari ke hari maupun dari tahun yang lalu. Dan ini merupakan salah satu prinsip hidup seorang muslim. Jangan datar aja, gitu-gitu aja,
nggak berbentuk menikah sesuai dengan ucapan di dalam sebuah asar atau mengatakan makalah, dikatakan man kana yawmuhu khairan amsi fa huwa rabi. Siapa orang yang hari ini, bulan ini, tahun ini kualitas ibadah lebih bagus dari tahun-tahun yang lalu atau yang kemarin, katanya fa huwa rabi, untuk orang-orang yang beruntung. Ribhun, untung atau rabi. Tapi wa man kana khairuhu misla amsi, siapa orang yang ibadahnya, kualitas ibadahnya, puasanya hari ini sama dengan kemarin, orang-orang yang maghmunun, yang tertipu, maghrur, nggak ada peningkatan. Karena orang Islam terus meningkat, meningkat apanya? Rohanianya, ibadahnya, kualitasnya begitu. Nah yang ketiga yang paling bahaya katanya, wa makana syarran min amsi, siapa orang yang puasanya lebih syarran, lebih jelek, menurun, tambah malas, tambah lesu, gak semangat, bahwa mal'un, orang-orang yang tercela, naudzubillah min. Ini sesuai dengan Al-Quran, harus meningkat ya. Syaikhullah di dalam hikam mengatakan, la tarhal min kaunin ila kaunin, jangan hidup kamu itu cuma berputar, berpindah dari satu keadaan dunia ke yang lain yang sifatnya materi. Maka kamu menjadi seperti keledai yang muterin gandum tepung, dia berangkat dari situ, balik situ lagi, situ aja, balik situ aja. Jadi nggak ada peningkatan. Kalau dalam kaitan dunia, ya cuman tadinya makannya sama tempe, ganti makannya pakai udang. Dari udang pindah makan ikan tongkol. Itu aja, tapi makan muter gitu aja. Puasanya dari badannya 60 kilo turun 55 kilo, naik lagi 60, gitu-gitu aja, nggak ada peningkatan. Jadi kata beliau kayak orang yang keledai memutarkan tepung gandum, begitu balik lagi. Nah kata Syaikhullah, bal tarhal min kaunin dan kaumin, sebagusnya sebagai kamu berpindah dari semua materi, semuanya makhluk dunia kepada yang menciptakan makhluk. Ini artinya sebagai dekat kepada Allah. Nah puasa ini ternyata tujuannya itu. Kalau kita lihat puasa ini apa sih hikmahnya? Banyak fadilahnya. Tapi esensinya, prinsipnya adalah supaya semakin dekat kepada Allah, jauh daripada ketergantungan kepada dunia. Dunia jalanin aja, yang makan salat, tapi jangan terlalu mikirin itu. Tapi yang penting gimana dekat kepada Allah. Jadi kalau hari ini ada yang merasa puasanya biasa-biasa aja, koreksi lagi. Saya kayaknya nih sholat biasa-biasa aja, ya enggak? Hati saya kalbunya biasanya, itu evaluasi, berarti nggak ada perubahan. Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin itu menganalisa, meneliti. Kenapa orang puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum? Belum yang lain kan, nggak belum suami istri dan sebagainya, dari mulai subuh sampai maghrib. Ya kan siang itu kan kalau fikih mengatakan as-siyamu huwa al-imsak anil akli wasyurbi wa maitul saum bisyaratil maksusah. Yang namanya puasa itu menahan diri, imsak, tahan, nggak boleh makan, minum, hubung suami istri dan sebagainya dari subuh fajar sampai maghrib, kan begitu. Pertama, kenapa nggak boleh makan minum? Apa faedahnya, apa manfaatnya? Orang puasa kan bukan nggak makan, cuma dirubah aja makannya. Tadinya makannya pagi sarapan, ya PRT dia pagi-pagi ngopi, ya kan, lontong.
Sampai di Samsu kadang-kadang filter ya kan asik dirubah sekarang sebelum subuh. Kan makan subuh nggak enak kata siapa? Dalam satu hadis dikatakan apa? Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan mutasahhirin. Sesungguhnya Allah malaikat memberikan sholawat kepada orang yang sahur. Jangan sembarangan nggak sahur itu. Maksudnya apa? Sahur itu waktu yang luar biasa yang dahsyat. Nah kalau sahur biasa makan gitu, dia nggak tahu maknanya. Kenapa sahur? Karena Nabi bilang begini. Kalau ditanya Pak, sebenarnya orang puasa apa sih ukuran puasanya dia berhasil? Cuma 2 katanya. Nanti kerucut lagi yang pokoknya. Kata Nabi, la yazalu ummati bil khair. Orang yang puasa Nabi akan menjadi orang yang khair. Itu sifatnya nakirah. Nakirah apa artinya? Nakirah orang makrifah. Umum aja, kebaikan apa? Puasanya berhasil, rasanya enak, rezekinya lancar, bahagia. Adalah orang yang 2. Pertama kata Nabi, ma'ajjalul fitr wa akharus sahur. Puasanya itu adalah orang dikatakan puasanya bagus ukurannya kalau segera buka puasa maghrib, sahurnya belakang. Takhir. Ini namanya takjil itu bukan beli makanan, beli takjil. Takjil itu buru-buru buka. Udah salah kaprah. Apa takjil? Bukan makan lagi segera ajalah kan? Al-ajan syaitan segera. Jadi bukan makan yang buka puasa segera. Bukan beli makanannya, takjil itu istilahnya. Kalau sudah ada jangan menunggu. Karena dulu ada orang Yahudi itu. Tetapi apa beda kamu puasa orang Yahudi? Mereka puasanya malam dari maghrib sampai subuh ya enak tidur aja, nggak makan, anak maning, gitu enak. Kita kan siap puasanya, kenapa? Berat, masyarakat, ya enggak? Kira-kira kalau puasanya maghrib sampai subuh enak nggak? Belum tentu juga kalau malam pahit pengen ngopi. Mereka gitu, udah azan nggak buka dulu, salah. Saya ingat dulu saya masih kecil tuh. Ada orang-orang yang kakak saya lah, kalau udah ada Allah nggak buka Pak, masih kuat caranya katanya. Apa kok segitu? Nggak ada. Batalin dulu sunnahnya, ya. Cuma batalin puasa, bukan makan itu. Hanya kalau bicara puasa, berapa kali makannya? 2 kali? Bukan, sekali. Lalu sahur doang. Jadi lagi kiamat hari ini. Kalau maghrib itu bukan makan, batalin puasa, sunahnya pakai. Kalau Nabi kan korma. Korma sahabatnya apa? Bukan hurma, hurma bertua. Tamar, ya kan? Atau ruto. Mau ajwa, mau sukari, mau aji panani, aji sukari, aji rodoni. Korma apa aja, batalin. Nah ini ada hikmahnya, kita nggak tahu. Kenapa? Dulu 20 tahun saya bilang, satu-satunya yang bisa ngomongan bisa kompak itu puasa. Bayangkan coba, kalau sebelum jam waktunya satu waktu sama, jam 5 lewat jam 1 menit lah. Begitu waktu semua orang bareng-bareng. Kalau di Zoom tuh kelihatan. Puas paling kompak minum orang bareng-bareng. Kalau di doa satu ya Allah maghfiril muslimin, makbul itu. Berapa daerah yang waktunya sama tuh? Saya waktunya nggak sama ya, beda-beda. Di Eropa sekarang jam berapa? Di Madinah sekarang berarti jam berapa? Makkah sekitar jam 2 karena subuh di sana, di sini kita udah jam 9:30. Jadi lo ngebel subuh dari Makkah di Jakarta udah hampir jam 10-an, beda 4 jam ya, 5 jam. Tapi udah jam 2 di sini udah subuh, beda. Kalau semua waktu sama, begitu buka berdoa, Allahumma lakasul tambah lagi, Allah maghfiril muslimin muslimat, makbul semua mereka turun. Itu hikmahnya.
Ini banyak orang nggak tahu. Jadi takjil itu sebenarnya batalin puasa, bersyukur kepada Allah. Wa bika amantu alisika. Sunahnya kita nggak usah makan besar dulu, buka dulu. Nabi kan makan korma, ganjil, air putih. Saya percaya orang puasa kalau makan korma, yang penting ganjil, nggak usah makan nasi, terawih kuat. 117 biji kormanya makan. Terus berapa kilo? Matang perutnya, ojo mandi perutnya kayak gitu. Iya, kalau kita kan korma 3 nggak nendang, masa korma 3 ya kenyang, kolaknya belum. Ya, itu ya pertama. Yang kedua, wa akharus sahur. Tadi kalau buka barang-barang segala buka, pasti maghribnya nggak ketinggalan. Masa orang buka puasa nggak sholat maghrib, nggak matching dong. Sama dengan pakai baju nggak pakai, bukan pakai kancut, karena sebenarnya belanja. Orang buka maghrib nggak puasa, ada nggak? Orang buka puasa nggak sholat, ada nggak? Ada. Buka barang dari masjid tuh, lo makan aja. Saya kritik masalah. Kalau masih buka bersama sholat, jangan kasih makan, buka dulu. Nah, nasi buat apa? Bawa pulang. Pertama masihnya kotor, kedua ya nggak sholat maghrib, ya makan, salah itu pengurusnya. Kotak nasinya ada di bawah pulang. Takjilnya pakai korma, pakai kolak, kayak gitu caranya. Ini mesti pada makan maghrib. Imam sholat dia enak aja makan ayam. Ini salah pengurusnya. Namanya seprol. Pengurusnya bego. Kalau bego belum apa? Kalau bego lumo. Pengurusnya ngerti. Potong sholatnya nggak begitu Islam. Udah hatinya bersih, mesinnya bersih jadi bukan makan betul takjil tuh segera buka. Maghribnya nggak ada kesiangan, nggak tinggalan, semua sholat. Nah kalau dasar kan, yang di jalanan turun semua, dia lagi mobil semua makan di masjid semuanya, ini luar biasa deh. Yang kedua kata Nabi, ukurannya Nabi kebaikan puasanya kalau sahurnya takhir belakangan. Jadi sahur yang bagus itu menjelang datangnya fajar atau subuh. Ada sahabat mengatakan hitung-hitung Nabi itu kalau sahur dengan subuh kira-kira 40 ayat Quran baca. 40 ayat. Yasin berapa ayat Yasin? Berapa? 3. Berapa menit? Kalau Haji 50 menit. Hah? Kalau Haji yang memimpin 5 menit. 2 menit. Enggak Yasin berapa? Malah pakai berapa? Kalau baca Yasin berapa menit? Namanya 15-20 kan? Berarti setengahnya 10 menit lah. Wah masa orang masuk 10 menit nah itu kita bahasa gitu. Nabi itu bahasa nggak banyak. Ya mami nggak menarik cara begini. Akan dikit-dikit ya kan? Sebenarnya bukan itu. Hikmahnya apa? Begitu saudarakan buat apa maksud yang panjang itu? Pertama, qumil laila, bangun malam, fatahajat, tahajud. Sebelum sholat dulu, saya udah tarawih ya udah. Yang kedua, waratil Qur'ana, tartila baca Quran. Ini banyak orang nggak tahu dahsyat. Orang yang sahur, ayam laki-laki nggak masak, bini yang masak, dia baca Quran pertama. Berapa lama? Ya kalau sekali berapa lama, berapa menit baca Quran. Tapi dahsyat itu powerful. Inna Quran al-Fajri karena masyhuda. Apalagi bulan Ramadan, baca Quran itu pahalanya berlipat ganda. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, kan alif harfun, mim harfun, lam harfun, alif lam mim, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Di kulli harfin asyatan hasanah. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim 30 kebaikan apa? Allah nggak tahu, nggak jelas ya. Sehat, berkah dan sebagainya. Baca Quran. Udah baca Quran udah, belum makan juga sahur, ngapain? Kata Nabi apa? Quran mengatakan kamu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun.
Mereka orang-orang beriman kepada Allah itu tidurnya dikit, malam bangun menjelang sahur apa? Istighfar, minta ampun sama Allah plus doa. Itu saat mustajabah. Saya mau bilang nggak paham banyak tuh. Bangun sahur langsung makan, enggak. Kalau ada waktu minta ampun, istighfar banyak. Astagfirullah wa atubu menjamin masih minta ampun tuh menjelang aja terus sampai akhir itu perbanyak minta ampun sampai kita yahril dumu min aini, keluar air mata menangis, minta ampun. Nangis dosa kita banyak, umur begitu minta ampun. Jadi hadirin ini saya kira banyak, tapi banyak yang nggak mengamalkan, dia nggak tahu. Menjelang satu baca Quran sebentar, lalu istighfar banyak, sholat lalu banyak, nggak apa-apa. Nabi mengatakan, man lazima istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhikin makhraja, wa razaqahu min. Siapa orang berbanyak istighfar pada Allah diberikan 3 keuntungan. Sedihnya Allah angkat, duka, bingung, macam-macam itu kita istighfar sampai nangis, minta ampun sama Allah. Jadi logikanya katanya orang satu kalau punya dosa, dia tahu dosanya banyak, hatinya gelisah, begitu minta ampun Allah lepas, hilang sedihnya. Yang kedua, wa min kulli dhikin makhraja, sempit hilang, tenang, enak. Itu waktu sahur itu menjelang subuh. Ketiga, rezekinya nggak ada perhitungan, nanti Allah kasih kemudahan. Allah berikan garansi orang puasa saat ibadahnya benar, nggak usah takut. Lagi orang takwa nanti kan, ya jauh makhraja terus, dia sama aja begitu. Nah ini banyak umat yang nggak paham. Kenapa sahur belakangan? Biar ada waktu spare-nya kita baca Quran. Pertama sholat, udah sholat lagi, ya baca Quran lah, kedua istighfar, ya. Ketiga doa. Karena kata Nabi, di 3 malam terakhir doalah, Allah menjamin. Siapa doa Allah kabulkan. Minta yang belum jodoh, minta dapat jodoh, yang minta punya anak, yang mau jabatan, minta tuh waktu sahur. Itu Ramadan luar biasa. Baru kita makan sahur. Nah, makan sahur itu saya kutip Imam Ghazali mengatakan begini. Tadi tema kita intinya pada itu. Kenapa orang puasa nggak boleh makan dan minum? Karena makan itu sebenarnya halal. Tapi yang nggak boleh, kamu saya pertama jangan makan yang haram, kedua yang syubhat. Haram jelas, ya kan? Di antara orang makan yang haram sama dengan makan api. Menyamakan harta yatim, harta orang, nanti ada api panas perutnya. Makanya orang yang makan yang haram-haram bawaannya emosi malah. Di audit ternyata makan uang rakyat sekian triliun, rapat di gedung, marah-marah dulu dia. Kenapa bawaannya emosi? Jangan buka rahasia kita. Ya salah lo sendiri, masih punya ribut. Ayo maning. Antara masing-masing, buang siapa nih? Itu gara-gara makan yang haram. Nggak tenang jiwanya, enggak. Yang bilang Allah, ya kuluna fi butunihim nar, panas, haram jelas enggak. Kedua syubhat. Syubhat apa? Remang-remang, halal apa haram, nggak jelas. Lalu dulu contohnya begini, ada Cina jual mie, orang Cina nih, anggapannya nggak muslim. Tapi tahu kalau orang Islam nih dijual mie di ayam, ya kare, sebelahnya ada apa? Babi. Tadi bisa dia, kok saya beli mie, tapi yang ayam ya, lu nyucinya bener gak? Apa aja nggak percaya, saya nyuci bener nih, mereka lainnya ini boleh tahu. Tapi kan nyucinya kadang-kadang lupa, kecepetan. Kalau kita ragu, jangan-jangan nih lagi nyuci-nyuci ini kena bekas daging, gorengan BAB lagi nih, ragu jatuhnya haram kan? Al-asyad la yuzab yakin, yakin ya rusakan. Kalau dia sudah ragu jatuh haram, jangan dimakan. Kayaknya ragu haram udah tinggal.
ya nggak? Tapi kalau yakin nggak haram, nggak apa-apa makan, asal yakin. Tapi yang diajak kayak gini, yang ragu kalau kita yakin ambil, yang nggak yakin tinggal. Dak mairi buka, waktu pun tahu. Tinggalkan kamu yang ragu. Jadi kalau kopi ragu tinggalin aja. Nggak enak ini dalam keadaan ragu-ragu tuh konflik batin. Terusin pegang, nggak enak. Kayak orang pacaran sekarang kan ragu, putusin aja ganti yang lain. Dunia nggak tahu. Hah? Kelor. Wah susah atau mati kata polisi. Mesti lepasin. Kan banyak janda. Enggak bukan ngajak lepas Kita mati. Iya, gitulah. Nah, orang yang puasa coba kalau kita pikir-pikir, orang puasa latihannya apa? Jangankan yang haram, yang halal dilatih coba. Nah kan nanti habis subuh kita pulang ke rumah nih, di meja masih bekas ada sahur kan? Ada apa di meja tuh? Kalau orang kaya macam-macam mesti banyak, ada tempe, ayam, boleh kita makan. Kan halal. Dilatih, halal pun jangan, haram pun apalagi yang haram. Soal itu saya maaf, bininya istrinya kan halal. Boleh ke siang-siang, duel-duel. Hah? Apa namanya? Duel-duel. Diemprok kita orang Sunda. Mati tahu nih. Aja tahu nih orang-orang diemprok tadi siang-siang. Lah kan bini sendiri halal thayyiban. Kenapa nggak boleh latihan? Ayo mana? Banyak orang puasa dahsyat ya. Yang halal dilatih jangan terlalu waktunya. Ini apalagi yang haram. Nah, ternyata Imam Ghazali begitu halal juga nggak boleh, tapi halal pun ada ukurannya. Jangan fudul. Apa fudul itu? Berlebihan. Yang halal itu yang berlebihan. Maksudnya konteksnya kalau kita puasa pun kita makan jangan berlebihan. Jangan berlebihan tadi contohkan. Sehingga badan enteng. Kata para ulama, orang yang sahur belakangan subuhnya masih segar. 10 masih kenapa? Sahur bilang. Tapi sahur jam 1, jam 2 tidur lagi, bangun aku subuh. Perutnya kembung, badannya meriang. Karena kalau habis makan yang tidur, dia menggiling itu bahaya, akhirnya campur. Itu banyak orang sakit. Habis sahur langsung di sini ada begitu nggak? Hah? Nggak ada ya. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 sih nggak ada. Enak banget habis sahur tidur, enak kan? Enak. Biar kering dulu turun dulu baru makanya pailulah yang bagus mah. Kalau aja berapa? Menjelang zuhur lah. 9:30 boleh tidur. Ini tahan dulu. Kalau terpaksa apa masuk. Yang paling bagus jangan tidur dulu. Kalau udah enteng baru tidur, baru kita duha tidur. Enggak apa-apa. Orang kantor nggak bisa baru tidur. Ini absen. Ya. Nah jadi intinya apa? Kalaupun halal jangan berlebihan. Kenapa begitu? Imam Ghazali membahas. Orang yang terlalu banyak makan yang pertama kena musibah. Musibah yang pertama, anna fi qatal aqli qasatul qalbi wa bunuhi. Orang yang banyak makan pertama hatinya keras, mukanya nggak bercahaya. Ini yang pertama. Ini kajiannya betulnya kalau kita renungin pelan-pelan benar juga, emang benar. Orang yang banyak makan, selalu banyak makan, termasuk puasa pun kalau kebanyakan makan, hatinya keras. Kebanyakan makan mie. Bukan mie doang. Mie di mana dicoba semua, dari mie apa tuh, apa dia, baksonya kan macam-macam kan. Orang puasa kan habis tarawih makan lagi ya. Ada yang gitu gak? Biasa. Hah? Biasa. Ada. Biasa. Kita malam makan lagi, sahur makan lagi. Sehingga kata Nabi orang mukmin itu perutnya 1 batman. Orang munafik apa perutnya 7. Iya makan mulu. 7 perut. Saya dapat cerita dari Kiai Sakur tuh yang rame. Ingat dulu di kampung ada orang kaya.
Saking kayanya tuan tanah tuh, pembantunya ada berapa puluh orang. Tuh kalau makan mejanya 4 kali 6 meter, meja makan semua itu. Pepes, goreng, ayam penuh semua. Orang kaya. Gitu mau makan katanya. Pertama dilihat gulai. Wah. Kata bininya, Pak, mau mati buru-buru. Kenapa? Kan kolesterol nggak jadi makan. Lihat lagi, ada pecah, sambalnya banyak. Ini aja, begitu mau makan, Pak, mau mati buru-buru. Kenapa? Kan mahnya kronis. Jadi lagi bingung dia. Makan apa? Ini nggak boleh kan? Akhirnya udahlah, ada teko yang waktu itu dulu, teh dulu. Pakai gula batu yang segini, yang putih, yang kuning, diaduk-aduk. Gitu memang, Pak, mau mati buru-buru. Kan Bapak, kalau apa, diabetes, banyak makan, besok mati. Orang kaya semeja, nggak boleh makan, mati. Makanya ada penelitian mengatakan, banyakkan mana orang yang sakit, orang kaya, orang miskin? Ayo? Hah? Orang kaya, kalau orang miskin nyumpain orang kaya. Coba orang kaya miskin nyumpain apa itu? Orang kaya biar mati ya, sakit nggak begitu gitu kan? Itu hukum alam. Jadi ternyata orang yang kebanyakan makan, tadi kembali ke tadi ya, karena masih awal-awal lagi kita bahas, ya kita diskusi lah. Orang yang banyak makan itu pertama hilang cahaya kolbunya, mukanya pun nggak bersinar. Ya ada orang sering makan, ya nggak cerah mukanya, stres, ya nggak? Enak kelihatannya makan, duitnya tebal banyak, wah ATM-nya, tapi mukanya nggak cerah. Jangan sini contohnya di luar, sini mah cerah semua kan? Kenapa miskin semua? Kata Nabi, la tumayyitul qalba bi-ta'am wasyarab. Jangan matikan hati kamu dengan banyak makan minum. Kenapa? Fa inna qalba yang tukazan. Hati itu kayak pohonan, bisa banyak air, mati. Makanya orang puasa jadi kuat. Semakin miskin orang puasa semakin kuat ya. Bukan mati sebetulnya. Ya orang miskin, sahur nggak ada, apa adanya udah. Makan apa adanya, lemes nggak apa-apa orang puasa lemes. Tapi setelah itu ruhnya akan kuat kembali, akan kuat mental. Kan nanti ya. Nanti 2024 nih kalau jadi hukum haram, makan pulsa sembako habis, siapa paling kuat? Ya orang miskin. Orang pada kita nih biasa makan bingung, kalau udah puasa mah, ya mati-mati gitu. Ya kan gitu. Atau ya. Nanti ada yang kasar. Yang kedua, orang yang banyak makan itu fitnah bagi anggota badannya. Karena badan itu kalau banyak makan menggerakkan sel-sel tubuhnya, darahnya akan menggerak hal kenikmatan. Dia makannya kayak posi itu, makan soto apa kambing kuda sengaja gitu. Sopnya gitu, udah bisa diem kelabakan gitu kan. Ya nggak? Makanya kalau uzlah itu kan makan daging ini kita ya. Yang kedua, nah yang ketiga nih katanya qillatul fahmi wal ilmi. Orang yang banyak makan itu menyebabkan nggak cerdas. Makanya kalau kuliah subuh habis makan banyak ngantuk, ya nggak nyambung. Ada yang makan ceramah, ngantuk dengan tidur, nggak enak. Tapi kalau orang makan biasa aja, jiwanya mau istighfar, enak nangkepnya. Kayak begini nih, kuliah subuh, ayam makan ngantuk, ya nggak? Jadi yang ketiga nggak cerdas. Fa'inal batna tudhibul fitnah. Orang yang perutnya gendut nggak cerdas. Ini modelnya ustaznya gemuk. Saya termasuk gemuk dulu udah makan dikit. Saya udah nggak makan malam, bahkan siang pun saya nggak makan. Mana siang makan apa? Makan nasi lah, puasa. Ya nggak? Ustaz tuh kalau kegemukan perutnya gendut buncit. Sorry ya, nggak nyindir orang. Mana Pak? Ya udah jauh nih mana? Syukur makmur dia. Ya. Cuma bawaannya ngantuk aja ya.
Kalau belum hidup nggak lama udah langsung keren lagi. Ya jadi orang kebanyakan makan nggak cerdas. Ulama-ulama dulu termasuk Imam Nawawi Al-Battanara tuh badannya berkurus pokoknya, tapi luar biasa jiwanya. Imam Ghazali semuanya. Ustaz sekarang mah baik, wah makan gede, wah banyak perutnya, wah mantap-mantap sekarang. Itu sebenarnya nggak nyunah katanya. Coba dibaca kitab-kitab tentang apa? Kambil Mukhtarin tipis, ya, tipis kayak pengilesan. Di sini banyak pak yang pada tipis, pengilesan apa? Orang miskin, larat itu. Bukan itu maksudnya. Kebanyakan makan nggak bagus, ya nggak cerdas. Nah, singkat ya, dua lagi. Lalu yang keempat, qillatul ibadah. Orang yang banyak makan itu ibadahnya akan berkurang, berat ibadahnya. Makanya kalau Ramadan ini kurangi makan, banyak ibadah, jangan dibalik. Belum puasa banyakin makan, ibadahnya salah-salah. Ini terbalik, rumusnya nggak kena. Terawih 23, makan 2 piring, pandang ini, ya udah Allah Akbar, akan ngerak udah. Itu jadi imam Allah Akbar udah lemas. Nggak efektif, ya nggak? Bahkan kata Imam Ghazali, sama mbak, kamu kalau pakai beribadah, ibadahnya nggak maksimal, nggak nyentuh. Habis zikir, kosong, lapar, makan enak kenyang, pengaruh zikirnya hilang lagi. Kenapa? Zikir itu kan kita kasih energi, la ilaha illallah. Lalu Sabandi kan ke atas tarik, ke kanan timpa jantung. La ilaha illallah. Tempat setan, tempatnya di sini kalau kita terus lah. Bahan zikirnya berapa? 60.000. Udah enak enteng, makan banyak, lemes sekali, cahayanya hilang. Jadi malas ibadah, meskipun dipaksain nggak bisa. Kayak kita jalan-jalan kan, makan banyak, sholat, ngantuk. Imam berapa rakaat? Tahu, lanjut. Nah ini ya. Jadi ini yang saya maksud berhubung awal-awal baru 10 Ramadan. Mari kita evaluasi. Sedikitlah kita makan puasa, perbanyak ibadah. Nah yang terakhir nih termasuk yang penting. Ikatul akli faqad hatul ibadah. Orang yang banyak makan dalam puasa ini kehilangan halawatul ibadah, manis ibadah, sensasi ibadah, nggak enak ibadahnya. Dan puasa bikin kita ibadahnya lebih enak. Coba kalau siang-siang kan kalau doa enak, kan apalagi lapar. Baca Quran mestinya lebih enak, berasa. Doa lebih khusyuk. Begitu malam udah kenyang, susah. Ini halawah yang kita cari, manisnya ibadah, enaknya ibadah. Makanya sering diadakan survei kan di negara lain tuh terawihnya bukan lagi 23, 40, 41. Bahkan di Maroko itu berapa? Sampai berapa 60. Macam-macam. Kenapa? Dia nggak merasa berat, terasa nikmat, nggak mau berhenti, ya. Jadi kalau Ramadan ini kita kajian ibadah kita males, berarti kita belum pas. Baca Quran males, nah mari balik lagi. Apa intinya? Dalam masalah kita makan, ya. Mudah-mudahan pada 10 pertama ini kita berusaha ya melatih diri kita untuk tidak terlalu memaksakan makan yang banyak sehingga kita menjadi orang yang nggak merasa ibadah. Kemudian selanjutnya, orang yang kebanyakan makan itu maka akan hilang pahalanya di surga nanti atau di akhirat nanti. Jadi ibadahnya pun dia nggak maksimal, malas-malas, akhirnya pahalanya sedikit. Hadirin yang mau kalian, mudah-mudahan lah ya subuh yang singkat ini saya tidak perpanjang dan bisa ke depannya masih sekitar 19-20 hari lagi ke depan kita usahakan bersama-sama Ramadan kita agar betul-betul kita merasakan nikmat ibadah kepada Allah
dan hati kita terang benderang nur mudah-mudahan insyaallah. Silakan ada pertanyaan kalau ada. Ya Pak. Ya. Bapak mengatakan hanya bicarakan itu aja. Bagaimana supaya kita ini meningkatkan iman? Bapak menerangkan aja begitu. Tapi cara untuk meningkatkannya ini Bapak nggak menerangkan isinya itu gimana supaya kita meningkat iman kita untuk beribadah ini. Demikian Pak. Ya. Saya kan anak tadi ya. Dia bilangnya berdoa tadi. Gini rumusnya. Orang beriman tuh orang Islam imannya turun. Al imanu yazidus wa yanqus. Turun. Rumusnya gini. Al imanu yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman kita akan naik dengan ibadah kepada Allah, berbanyak kepada Allah. Tapi menurun dengan maksiat. Bagaimana cara bagaimana kita perbanyak ibadah? Apa ibadah maksud? Ya banyak zikir, banyak baca Quran, sholat sunnah, terutama tafakur. Insya Allah imannya naik, istighfar. Rasakan nanti imannya, coba aja. Makanya orang-orang yang ahli zikir, dengan zikir jahat tuh, la ilallah, terasa enteng badannya enak. Kenapa? Banyak zikir, sholat banyak. Tapi kalau kita banyak maksiat dosa, nggak pernah baca Quran, sholat asal-asalan, kerjanya di dunia makan, pasti kita males bawaannya, imannya turun. Bahkan pada ujungnya itu nanti nggak demen pengajian. Jadi gampang aja rumus kata ulama. Kalau pengen imannya naik, perbanyak ibadah. Itu aja caranya. Ya kan udah diterangkan, dijelaskan iman begini. Kalau nggak diamalkan nggak naik, nggak mantap. Jadi salah satunya apa? Supaya terasa nikmatnya ibadah, ya makannya jangan diperbanyak, ibadah dibanyakin, jangan dibalik. Puasa makan pol-polan, sholat asal-asalan jangan, ya. Ini jawabannya tadi. Iman itu akan bertambah dengan apa? Bitoah, beribadah, tapi yang berkurang dengan banyak. Orang yang banyak dosa lama-lama imannya habis hilang, nggak berasa lagi. Sampai dibikin dosanya nggak berasa dia. Mabur orang, dia berzina apa, udah nggak berasa lagi. Kenapa? Udah sepak. Tahu sepak? Apa sepak? Ya nggak ada rasanya. Ada orang saking banyak kayanya makan udah bingung. Saya mau makan apa ya? Ini enak udah semua udah. Ada Pak di sana ada namanya sum-sum tulang rusuk. Wah enak banget. Udah sering bingung dia, naik bahaya nih. Kalau kita kan makan, ya alhamdulillah masih enak aja kan. Kebuli enggak? Lebih enak yang gratis nih. Nasi goreng, apa aja. Itu alhamdulillah, karena kan kita nggak harus makan. Traktir. Ya enggak? Terakhir. Yang ditraktir ya. Oh terakhir pulang. Udah nggak bayar makan, wow. Ya, jawabannya itu ya. Kalau iman mau naik, perbanyak ibadah sunnah. Yang wajib pasti lah. Baca Quran banyakin dengan tadabbur, takdir, zikir banyak istighfar, insyaallah. Ada lagi? Ya udah kalau mau tidur mah apa-apa ya, boleh. Tutup dengan doa kafar majelis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta